Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Hendro Channel. Pada kesempatan ini, kita selalu membahas tentang perkembangan berita sepak bola, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilakoni oleh Timnas Indonesia di grup C ya teman-teman ya. Pada saat ini Timnas Indonesia dalam posisi kelima ya di grup C ini, karena Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain dan dikalahkan Cina 2-1 di kandang mereka. Oke teman-teman, perjalanan Timnas Indonesia sedikit agak sulit ya untuk menggapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu lolos ke Piala Dunia atau menempatkan di ronde keempat nantinya dengan posisi 3 dan 4. Namun daripada itu masih ada kesempatan untuk meraih impian itu, dengan catatan laga-laga selanjutnya Timnas Indonesia harus bermain dengan maksimal dan berusaha mengambilkan poin-poin yang harus didapatkan. Salah satu, pada bulan November nanti Indonesia akan berhadapan sama Jepang ya, di Stadion Gelora Bung Karno di tanggal 15. Sedangkan menghadapi Arab Saudi akan berlanjut di tanggal 19 sama di Stadion Gelora Bung Karno. Kita selalu berharap dan berkeinginan Timnas Indonesia akan mencuri poin di kandang kita sendiri. Sekurang-kurangnya menghadapi Jepang, kita harus bisa mengimbangi, apalagi memenangkan pertandingan. Akan memudahkan Timnas Indonesia mencapai tujuannya. Begitu juga untuk menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia harus bisa memetik poin 3 ya, agar langkah Timnas Indonesia di bulan Maret 2025 bisa dimaksimalkan lagi. Namun dari itu, Sinteyong dan pemain harus betul-betul menyiapkan diri untuk mendapatkan poin-poin yang harus digapai. Teman-temanku sekalian, sebelum kita teruskan perbincangan ini, sebaiknya like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Teman-temanku sekalian, ada kabar terbaru dari channel Gazette, yaitu tentang AFC yang awalnya tidak menghiraukan Timnas Indonesia, tiba-tiba mengambil hati Indonesia. Apakah ini ngambil muka karena desakan dan sorotan kepada AFC itu sendiri? Ayo kita simak videonya. Let's go. Cerita Indonesia dan AFC sepertinya masih akan terus berlanjut. Yap, entah drama apalagi yang ingin ditunjukkan organisasi yang satu ini. Setelah kemarin kelihatan banget ingin menjatuhkan Indonesia, tapi mendadak sang presiden memuji perkembangan tim Garuda. Jelas ini adalah sikap cari muka yang justru membuat kita makin geli. Sebab semua juga tahu kok realitanya gimana. Apalagi setelah AFC baru aja mendapatkan kecaman dari media-media di Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Hal itu terkait kemenangan Akram Afif, penyerang timnas Qatar, yang menyabet gelar pemain terbaik Asia 2024. Jelas dilihat dari sisi kualitas atau apapun, penyerang 27 tahun tersebut masih kalah dibandingkan pemain-pemain seperti Son Heung-min, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Kim Min-jae, ataupun Ayase Ueda. Ya, ini pemain ini adalah pemain Qatar ya, yang bermain di Liga Qatar. Tentu kalau dibandingkan dengan Son Heung-min ya, pemain Korea, dan pemain-pemain yang lain seperti pemain Jepang yang berkarir di Eropa ya, tentu tidak sebandingnya dengan pemain yang ini. Namun AFC
memberi penghargaan kepada pemain Qatar tersebut. Kalau masalah karir, itu sangat jauh berbeda dengan pemain Korea atau pemain Jepang yang berkarir di Eropa sana. Namun dari itu, ayo kita simak lagi. Harus kita akui, penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 membuat banyak tim-tim di Asia ingin memanfaatkan itu sebaik mungkin. Tak terkecuali tim-tim dari Tim Teng yang dengan kekuatan finansial pastinya juga ingin menembus level Piala Dunia apapun caranya. Dan bukan rahasia lagi kalau tim-tim dari Timur Tengah sangat condong mendapat keistimewaan dari AFC, terutama ya soal wasit-wasit yang sering banget nguntungin mereka. Ini bukan seuzon ya, tapi faktanya memang begitu. Dan udah banyak kok yang merasa seperti itu, seperti para fans Jepang. Sebagaimana dikutip dari Nikkei Sport, kalau tim-tim asal Timur Tengah memang sering banget diuntungkan wasit ketika berlaga di pentas Asia. Akan tetapi, secara kualitas mereka memang sebapuk itu. Terbukti ketika main di level Piala Dunia, berapa tim sih dari Tim Teng sejauh ini yang bisa lolos dari fase grup? Kebanyakan malah dari mereka lebih sering jadi juru kunci. Dan tim-tim yang sering lolos enggaknya sampai 16 besar ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan pun pernah sampai semifinal pada edisi 2002. Walaupun banyak cerita miring yang mewarnai kala itu. Sesuatu yang membuktikan kalau kualitaslah pada akhirnya yang menentukan. Ya, kalau kita simak dari kabar Gazette ini AFC itu selalu membedakan dan pilih kasih atas penilaian. Padahal Jepang, Korea, Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya, seharusnya perhatian AFC itu sama dengan tim-tim yang ada di Timur Tengah sana. Tapi kelihatannya ada kesenjangan ya di Asia ini. Contoh salah satu, setiap pertandingan itu selalu diuntungkan tim-tim yang ada di Timur Tengah sana, yaitu Asia Barat ya. Ayo kita lanjut teman-teman. Yap, ngomongin soal kualitas, Indonesia sendiri sebenarnya sedang di fase berkembang. Kedatangan para pemain diaspora diharapkan mampu mengangkat performa tim ini jadi lebih baik. Dan secara umum, pelan tapi pasti Indonesia levelnya meningkat kok, sampai disebut sebagai tim paling progresif di Asia. Memang secara permainan, tim Garuda seringkali masih tidak konsisten. Tapi bagaimanapun, ini arahnya udah benar. Sehingga tak sedikit pula yang memprediksi kalau dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan jadi kekuatan baru di Asia. Bahkan media seperti ESPN pun berani menyebut kalau sang raksasa itu telah terbangun dari tidur. Jelas dengan fakta semacam itu, Indonesia benar-benar dirasa akan jadi ancaman serius buat tim-tim besar Asia, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Mungkin itulah mengapa ketika itu Presiden AFC sampai menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata. Karena bisa saja Indonesia akan jadi batu sandungan baru bagi tim-tim Timur Tengah setelah Jepang, Korea, Iran, ataupun Australia. Nah, semua tahu kalau di round 3 ini Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapatkan sorotan. Jelas kami nggak asal jeplak, karena itu dibuktikan ketika laga melawan Bahrain, laga tersebut sampai disiarkan di 141 negara. Dan mungkin karena itulah, kontroversi yang terjadi di laga itu seketika langsung menyebar kemana-mana, sehingga membuat reputasi Bahrain dan AFC remuk. Ya teman-teman, kalau diperhatikan Indonesia sekarang memang menjadi sorotan ya. Karena perkembangan timnas Indonesia saat-saat ini mulai mengejutkan Asia ya. Salah satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di ronde ketiga ini Indonesia satu grup dengan tim-tim kuat di Asia ya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Padahal timnas Indonesia baru pertama kali masuk ke ronde ketiga selama berjalannya kualifikasi Piala Dunia di Asia ini.
pada baru-baru ini memang timnas Indonesia lagi berbenah. Jadi makanya tim-tim yang ada di Asia mulai takut mengganjal langkah-langkah mereka untuk meraih kekuatan di Asia ini. Ayo kita simak lagi videonya. Ya ampun. Yap, setelah beragam kontroversi yang dibikin, AFC ini benar-benar jelek citranya di mata media internasional. Sebab dilihat dari sisi manapun, termaksud ketika laga timnas Indonesia versus Kuwait U17, AFC terindikasi benar-benar ingin mempersulit jalan tim Garuda. Namun gak tahu kenapa, tiba-tiba aja Presiden AFC mendadak memuji perkembangan tim Garuda. Yap, sebagaimana dikutip dari situs AFC, sang Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mengatakan kalau Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik ke level selanjutnya. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Jelek banget sih cari mukanya. Jadi bahasa Ketua AFC nampaknya seperti ngambil muka ya. Karena waktu-waktu terakhir ini AFC sangat disoroti ya tentang perhatiannya yang agak timpang kepada tim-tim yang ada di Asia ini. Malahan AFC lebih memperhatikan tim di Asia Barat ya, seperti Bahrain dan lain-lainnya. Kalau dilihat dari peningkatan, memang timnas Indonesia sekarang berbenah dengan cara membawa pemain-pemain keturunan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari AFC sendiri sudah mulai merasa timnas Indonesia ini menjadi batu sandungan buat tim-tim yang ada di Asia. AFC mulai memuji timnas Indonesia dan perkembangannya. Namun jangan pujian ini sebagai ambil muka ya. Jangan sebagai ambil muka, karena berapa waktu belakangan ini AFC nampak ketimpangan atas perhatiannya kepada Indonesia. Contohnya salah satu pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain, Indonesia dibuat kecewa ya dengan kepemimpinan wasit yang tidak adil di lapangan. Salah satunya ya menambah waktu untuk tim Bahrain agar bisa mencetak gol. Maka dari itu timnas Indonesia akhirnya mendapat hasil imbang. Seharusnya Indonesia menang di pertandingan tersebut. Dan akhir-akhir ini juga timnas U17 Indonesia menghadapi Kuwait dengan menang 1-0. Teman-temanku sekalian, jadi AFC ini sudah mulai takut ya tentang kekuatan Indonesia, terutama yaitu dari supporter timnas Indonesia dan netizen Indonesia. Andaikan Indonesia dicurangi, supporter Indonesia dan netizen Indonesia akan bereaksi, membuat siapa yang mencurangi akan berhadapan sama netizen Indonesia. Teman-temanku sekalian, mungkin video ini sampai di sini. Untuk lebih lengkap kabar ini, ayo tonton video-video dari channel Gazet. Sampai di sini dulu video kali ini, dan saya sudahi dengan wassalam. Salam.